Allahu 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 Allah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi lutfil 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila tariqil mustaqim. Allahumma iftah masami'a qulubina li dhikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa ya'mal bi kitabik wa sallallahu ala sayyidil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila akhiril ayyam. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala dan segala limpahan karunia nikmat Allah. Kembali kita hadir dalam majelis ini. Semoga ini menjadi rangkaian ibadah pengisi kehidupan kita sekalian, menjadi modal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga di bulan yang mulia ini kita sekalian akan mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita memasuki tanggal 2 Rejab. Jadi tadi siang pas hari Jumat jatuh tanggal 1 Rejab. Waktunya sudah lewat. Ada 5 malam doa yang tidak ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah malam 1 Rejab, malam awal bulan Rejab. Insyaallah saat di malam Jumat, apa yang kita minta dengan Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya doa kita ni tak kata yang tidak dikabulkan Allah. Dalam hadis disebutkan Nabi, segala doa itu dikabulkan Allah. Dalilnya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, mintalah kamu kepada aku, niscaya doa kamu akan kukabulkan. Kalau kita belajar ilmu hakikat, kita mandang pada ilmu hakikat, doa ini tidak ada perlu lagi. Karena tidak mungkin Allah tidak tahu kebutuhan kita. Ya, kalau Allah dipinta dulu, dipinta, baru Allah merespon apa yang kita minta, seolah-olah Allah tidak tahu kebutuhan makhluk. Bohong tak? Bohong tak? Kalau kita sama kita ini mungkin baik. Nah, duduk ini. Itu menunjuk kertas. Ustaz tolong baca Al-Fatihah buat gua sakit. Nah, kan lain kalau tujuan kali tidak diomongkan tidak tahu. Karena kita manusia. Tapi kalau Allah yang telah menjadikan kita
menstruktur kita. Jadi kita ini, alam semesta ini, produsernya, sutradaranya Allah. Tidak mungkin film itu main sutradara tidak tahu. Pastikan dibikin dulu apanya? Apa namanya? Naskah. Skenario. Ini siapa pemeran ini yang cocok? Ini saat ini kapan? Ini misal dia ini berkelahi, akhirnya mati. Setelah dikubur, ternyata dia hidup lagi. Oh, ternyata dia ini punya ilmu. Itu kan skenario ada. Alam semesta ini skenario-nya Allah. Tidak mungkin Allah tidak tahu kebutuhan kita. Maka itu ulama ahli tasawuf tidak banyak dengan Allah. Siang malam ibadat. Tidak pernah minta. Karena beliau punya dalil, Allah tahu apa yang terbaik untuk diri. Paham sampai sini? Tapi ulama ahli fikih, ahli syariat tidak memandang begitu. Dengan berdoa terus, berhajat terus kepada Allah, di situ akan menumbuhkan bahwa rasa pengabdian diri kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita munajat kepada Allah, ketika kita bermohon dan berharap kepada Allah, di situ ada letak butuhnya kita kepada Allah. Saat itu akan timbul pada diri kita keyakinan bahwa hanya Allah yang bisa menentukan segala-galanya. Di situ kita mengesahkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athar wa kulla syai'in ahsaynahu fi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu bima kanu. Kira-kira kalau kita manusia sanggup tak ngawikan ini? Sesungguhnya kami yang menghidupkan segala yang sudah mati. Nah, kita ini paling pacak hidup ke barang mati. Ya? Mungkin nak diketek kira-kira. Itu masih bab barang. Ini benda yang mati. Baca hidup. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami menghidupkan yang sudah mati. Yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah. Yang sudah hancur jasadnya hidup lagi kan. Kalau kita kan tidak kadang. Tidak mungkin. Tidak nyangka. Tapi hak Allah satu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum. Tangan ngomong, kaki ngomong. Mana tangan ngomong? Mana suara? Macam mana cara tangan ngomong? Akhirat tangan ngomong. Yakin tak kamu tangan baca ngomong? Sedangnya nggak bukti. Sudahlah, kita nulis WA. Siapa yang ngomong? Tulisan kita di WA
di Twitter, di Instagram, di YouTube. Siapa nulis? Siapa yang ngomong? Nah, siapa yang ngomong? Mulut ngomong tidak ganti bukti, tapi tangan ngomong. Makna tangan ngomong tuh baca juga apa yang kita buat. Nah, ada bangunan yang berdiri, mobil SMK, tak tahu yang kemana berlari. Nah, itu hasil omongan tangan kan. Jadi apa yang kita buat di akhirat bakal ngomong. Begitu juga kaki. Semua alam semesta akan jadi saksi buat kita. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Menurut ahli tafsir, apa baik tempat dan benda yang digunakan untuk apapun hal itu akan menjadi saksi di akhirat. Tempat kita duduk di majelis, tempat itu bakal ngomong. Baju yang dipakai, baju bakal ngomong. Kacamata yang dipakai, semua aksesoris yang dipakai akan mengangkat saksi di akhirat. Nah, jadi tidak ada doa itu tidak diijabah oleh Allah, dikabulkan galau. Selagi kita berdoa itu sesuatu yang masuk akal. Yang tidak masuk akal juga pacak. Tidak ada mustahil bagi Allah. Cuman mungkin tidak akan terjadi. Kita sudah tua, kepengen muda, tak mungkin kan? Tidak mungkin. Gigi kita sudah patah, sudah habis, minta tumbuhkan lagi. Bukan tidak mungkin pacak, tapi untuk terjadi itu berat mungkin untuk di dunia. Tapi kalau di akhirat kaget, waja'alahunna abkara. Semua wanita di dalam surga itu kaget, posisinya dalam keadaan gadis. Termasuk nyai-nyai yang lembut-lembut nih. Nyai-nyai buyut-buyut nah. Yang 12 kali lagi. Kaget di akhirat, waja'alahunna abkara. Mereka akan menjadi gadis-gadis ya. Tuh. Jadi doa itu dibagi kata Rasulullah menjadi 3 bagian. Ditakjil, ditakhir, ditakfir. Arti ditakjil itu apa yang kita pinta kepada Allah langsung direspon. Ada yang kita pinta tidak diresponnya oleh Allah di dunia, tapi kaget disimpan di akhirat. Dalam satu riwayat, setelah seseorang itu masuk ke dalam surga, sudah mendapatkan hadiah balasan dari Allah, kata Allah Jibril, tunjuk lagi apa-apa yang dulu waktu di dunia dia minta, tunjuklah sekarang. Digawaknya lagi oleh malaikat Jibril, mahalo tadi. Uji wong itu Jibril, apa dia pula ini? Inilah sudah banyak. Apa jawab Jibril? Lupakah kau waktu di dunia dulu apa yang kau minta? Kau minta rezeki, kau minta kekayaan, kau minta segala macam. Semua itu Allah kumpulkan, dan saat ini Allah kembalikan dan Allah berikan apa yang kau minta. Yang ketiga, doa itu ditakfir dzunub. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah untuk menghapuskan dosa kita. Tapi jangan kita berpikir bahwa doa yang kita minta tidak direspon oleh Allah, lantas Allah itu kejam dengan kita. Jangan. Ingat, Allah itu produser, Allah itu sutradara. Tidak mungkin bikin film yang tidak bagus. Allah itu
insinyur. Allah itu seorang salah. Allah itu adalah apa dia kalau nyebut insinyur? Arsitek. Di atas semua arsitek, maha arsitek. Sehingga apa yang dibuat oleh Allah, kita gunakan kalimat pasti bagus. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, itulah yang pasti bagus. Ya? Nah, maka itu apa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Rajab ini, kita diperbanyak, disuruh oleh Rasulullah untuk memperbanyak istighfar dan minta ampun. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Rajab syahrullah, bulannya Allah, membukakan pintu rahmat dan pengampunan yang seluas-luasnya. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi. Jadi di bulan Rajab ini kita disuruh lebih banyak, dan bahkan kalau kita baca dalam kitab, amalan di bulan Rajab ini termasuk amalan yang paling banyak. Intinya di bulan Rajab ini amalan-amalan itu bunyinya kebanyakan minta ampun kepada Allah. Jadi kalau kita umpamakan ke badan kita, bulan Rajab ini membersihkan batin kita. Bulan Sya'ban membersihkan zahir kita. Kaget bulan Ramadan, zahir dan batin kita bersih. Jadi bulan Rajab ini bulan persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Hidup ini, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang perlu kita ingat dalam hidup ini adalah dosa. Yang harus kita pikirkan hidup ini dosa. Jangan kita selalu berpikir bahwa pahala. Padahal antara pahala dengan dosa, yang paling cepat dapatnya itu dapat dosa. Kalau syarat dapat pahala dua. Pertama, kita mengerjakan satu perbuatan itu harus ada ilmunya. Kedua, dalam mengerjakannya kita harus ikhlas, baru dapat pahala. Kalau kita ngawikannya tak pakai ilmu, walaupun ikhlas tidak bakal dapat. Kita ngawikannya ikhlas, tapi kita tak punya ilmunya, tidak akan dapat pahala. Jadi syaratnya mendapatkan pahala ada ilmu dan ikhlas. Cuman kalau dosa, apa dia syaratnya? Tak ada. Pokoknya ngawikan yang salah langsung kena. Sadar tidak sadar laju. Cuman itulah tadi lemahnya. Allah nyatakan dalam hadis qudsi, rahmati sabaqat min ghadabi, kasih sayangku mendahului murkaku. Dosa kita ini banyak, cuma tak ada langsung ditangani malaikat. Kita bohong, sungai-ngot, mulut kita. Tidak kan? Tapi kita mungkin berbohong, tapi tidak ada langsung kena azab. Nah,
Mungkin mata kita memandang yang dilarang oleh Allah, tidak langsung dicucuk, padahal di akhirat kaget mata yang memandang barang haram itu bakal dicucuk dengan besi hangat. Tambah lagi buka HP, tambah lagi buka YouTube. Kita buka YouTube ceramah lagi metunya biji itu. Temukan ceramah betul mamang itu. Astagfirullah. Kita nyinggung artikel, keluarnya foto yang tidak benar. Cuma antara pandangan itu pandangan sengaja atau itu pandangan tidak sengaja, kembali kepada diri kita. Ketika kita muka HP, muka apa itu? Nak muka ceramah, nak nyingok YouTube ceramah, atau nak nyingok foto yang tidak benar? Kan ada diri kita. Belum, tidak langsung kena cucuk mata kita. Mungkin kuping kita dengar ngumpet di wong, tidak langsung dicucuk. Kita makan haram, perut kita tidak besar. Yang makan riba, yang makan ekstasi, minum minuman keras. Padahal orang yang minum minuman keras di akhirat kaget perutnya ngelendor, ilatnya terjelek, dibelit oleh ular. Di dunia belum, bahkan lidahnya akan menjulur sampai ke bumi. Belum. Orang yang melambatkan sholat diadab oleh Allah, belum. Semua maksiat yang kita dilakukan di dunia belum mendapatkan balasan dari Allah. Itu kenapa bukannya Allah tidak mau mengadab, tetapi kasih sayang Allah kalu-kalu baik nak berubah. Tapi tidak sedikit wong yang maksiat diadab oleh Allah. Ya, di Nigeria, nyingok YouTube-nya yang LGBT, ada kan nyebar kemasukan dapat kiriman. Di Nigeria, Afrika, ada LGBT sedang berhubungan, tidak bisa lepas. Coba lah. LGBT sedang berhubungan, tidak bisa lepas. Sampai digawak wong dua, sampai terjerit-jerit, sampai dibawa ke dalam mobil. Istrinya ribut, kepolisian datang, masyarakat nyingok. Apakah tidak menutup kemungkinan macam Valentine itu? Ya, tanggal berapa? 14 Februari. Siapa itu? Pastor Valentino berpacaran dengan pacarnya pada malam itu, berhubungan badan, mati. Tidak bisa lepas, mati ya. Nikah dia misalnya, nikah pasangan. Nikah kan? Nikah uang yang dilarang. Nikah uang tapi dilarang, pastor langsung dihukum mati. Oh, pastornya langsung dihukum mati. Nikahkan uang yang tidak boleh nikah. Yang tidak boleh nikah, dinikahnya. Tak tahu pastornya dihukum mati. Coba maju duduknya, maju. Baca maju. Kasihan masih ada yang datang. Nah, jadi itu contoh-contoh yang menunjukkan bahwa Allah pun kuasa kalau Allah menghendaki. Banyak orang yang overdosis OD, banyak yang nginek, yang nyapu, yang ngapo tidak mati. Tapi bukan sedikit. Ada dia sudah taubat,
sudah minta ampun kepada Allah, sudah hijrah, sudah jadi baik, tahu-tahu satu malam diolok kawan lagi, akhirnya dia nginep lagi. Kejadian kita di Palembang ada, akhirnya dia nginep, saka on lupa nyoget di atas panggung. Di atas panggung itulah ada nyemuta adalah mati seketika. Jadi untuk maksiat itu bukan Allah tidak sanggup, bukannya Allah Ta'ala mendiamkan orang-orang maksiat, bukan. Tapi Allah sayang dengan dia supaya dia nyobaca kembali kepada jalan yang benar. Kadang-kadang heran, lagi belum nikah bukan main, kepengennya nak nyium, nak megang, nak peluk, nak ngabuk. Ditunggunan kalau kancing terlepas itu. Saking nak kepengen nyingok tadi, desau-desau hati. Begitu sudah nikah, sudah menjadi pasangan suami istri, tak apa barang itu. Dikongkon lagi nanda. Lajulah nak, Kenapa? Oh, ternyata setiap orang maksiat itu ada yang ngomporinya. Itulah iblis. Iblis yang ngomporinya. Lajulah, lemah. Alhasil setelah nikah, padahal dapat pahala. Menikah itu ibadah. Megang, mencium, meluk, berhubungan badan, mandi wajib, nyiapkan makanan, nyiapkan pakaian, semua itu ibadah. Menunjuk nafkah kepada istri itu sedekah paling afdal. Semuanya sudah nilai ibadah. Kenapa Allah tidak langsung mengadab kita? Karena Allah punya sifat Ghafurur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau sudah kekelewatan, kalau memang sudah terlewat, diinjuk kesiapan, dipersiapkan kalau nak taubat, kalau nak sadar, masih tidak mau sadar, sudah selesai. Maka itu bulan Rajab ini kita disuruh memperbanyak minta ampun, karena penyakit manusia ini siko cuman nginget baiknya, tak nginget jahatnya. Manusia ini sehebat baik apapun anda kedengan wong, kadang-kadang kebaikan itu hilang oleh kejahatan. Kejahatan kita tuh dikit nih yang dibanding dengan kebaikan kita. Lantas kebaikan kita tuh hilang sirna, dimakan oleh kejahatan. Bahasa Palembangnya, hujan kemarau setahun, hujan sehari. Baiklah lama, jahat karena sedikit. Nah, karena kita ini apa puluh bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam ini berdosa, sebaik-baik orang berdosa itu orang bertaubat. Maka itu kita jangan sampai lalai untuk minta ampun kepada Allah. Jadi diriwayatkan dalam ketilasan, di bulan Rajab ini kita dikongkon setiap hari habis subuh sama habis asar maca kalimat Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Habis subuh 70, sudah asar 70. Selama bulan Rajab insyaallah kita diampunkan dosa kita. Dari mulai bulan Rajab
tanggal 1 Rejab sampai akhir bulan Ramadan kita dikongkon setelah salat asar maca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa qayyum ghafarudz dzunub wasattarul uyub wa atubu ilaih taubata 'abdin dzalimin li nafsi la yamliku lahu darran wala naf'an wala mautan wala hayata wala nusyura. Dibaca 3 kali. Siapa maca kalimat itu, maka selama 3 bulan itu kejahatannya tidak dicatat oleh Allah kecuali kebaikan kamu. Tapi jangan berbuat jahat. Paham tak? Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan Ra'aitu lailatal mi'raj nahran yuqalu lahu Rajab ashaddu bayadan min al-laban wa ahla min al-'asal. Faqultu li Jibril, liman hadha? Liman shalla 'alaika fi Rajab. Dalam sebuah hadis disebutkan kata Rasulullah, aku nyingok pada malam Isra Mi'raj. Di dalam syurga itu ada satu telaga. Telaga itu apa telaga? Danau. Bukan telaga Swida, kuburan. Danau. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Kutanya kepada Jibril, ya Jibril, liman hadha? Buat siapa minum banyung itu? Jawab malaikat Jibril, liman shalla 'alaika fi Rajab. Bagi wong yang maca salawat kepadamu di bulan Rajab. Okay. Salawat apa baik? Salawat apa baik? Apa yang panjang, yang pendek, nak pakai lagu Salatullah salamullah hatil antarkan. Itu cerita Nabi lahir. Salatullah salamullah ala taha rasul. Jadi ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Jadi apa be? Pokoknya dibaca salawat selain daripada salawat di dalam solat. Ana ulang lagi untuk diingat, jangan sampai kurang baca salawat sehari 1000 kali. Ingatkan, jangan kurang baca salawat sehari 1000 kali. Menurut keterangan Nabi Qutbi, wong yang rajin baca salawat di dalam kubur jasadnya tidak bakal hancur. Dalilnya, man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra. Siapa baca salawat dengan aku 1 kali, kata Nabi, Allah bersalawat menunjuk dia rahmat 10 kali lipat. Wa man shalla alayya asyra sallallahu biha mi'atan. Allah menunjuk siapa baca salawat dengan aku 10, Allah bersalawat dengan dia 100. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan. Siapa baca salawat dengan aku 100, Allah menunjuk salawat rahmat dengan dia 1000. Wa man shalla alayya alfan lam tamassuhun nar. Siapa yang baca salawat dengan aku 1000 kali, maka dia tidak bakal tersenggol api neraka. Ini senggol api neraka lagi tak, berarti tambah lagi azab kubur. Mbak salawat itu yang paling pendek. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi. Nah, ngaco itu sekali 2 isinya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. 2.
bacanya 100, berarti isinya 200. Berarti setiap habis sholat satu kali muter tasbih, 5 kali sholat, 5 kali 2 1000. Kan tidak berat. Tidak berat. Pahalanya besar. Riwayat lain mengatakan inna fil jannati nahran yuqallahu asyaddu bayatan minal nar wa aqra min as-salaj man shama yawman rajab saqahu Allah min dzalika an-nahar atau kama qala Nabi. Di dalam surga ada satu danau tadi lebih dingin daripada es, lebih putih daripada susu. Siapa puasa satu hari di bulan Rajab, Allah juga minum dari air itu. Jadi di bulan Rajab ini jangan tidak puasa walau satu hari. Basing lagi aku yang dari gayo. Nah, jadi basing hari Senin, hari Selasa, pokoknya di dalam bulan Rajab ini puasa sehari baik. Insya Allah bakal minum dari air yang ada di dalam surga. Terutama kemarin tanggal 1 Rajab diutamakan, lebih besar pahalanya. Jadi jangan sampai terlewat bulan Rajab ini tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Banyak lagi amalan yang lain, bukan sedikit. Banyak lagi amalan-amalan yang diamalkan di bulan Rajab. Doanya diajarkan ulama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Siapa yang sedekah, mengeluarkan satu sedekah di bulan Rajab sama dengan dia sedekah 1000 kali. Sedekah apa Sedekah 1000 berarti sama dengan 1.000.000. Sedekah pempek siko berarti sama dengan sedekah 1000 pempek. Apa yang kebaikan dibuat di bulan Rajab ini? Satu sedekah dinilai menjadi 1000. Ada ulama di bulan Rajab ini mengamalkan baca suratul Ikhlas 1000 kali. Tiap hari dia 1000. Mengagungkan bulan Rajab. Diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, ada seorang wanita, amalannya kapan datang bulan Rajab, dia ada baju khusus. Ada baju khusus yang dipakainya di bulan Rajab. Kapan bulan Rajab datang, dia memakai baju itu dan dia baca suratul Ikhlas 1000 kali sehari. Lantas datang waktu sakitnya, sudah nak meninggal, dia ngomong sama anaknya, wahai anakku, kalau kaget emak meninggal, baju ini gawak ke, pakai ke, karena ini baju ku gawak ibadah di bulan Rajab. Yo jangan. Kalau mak jadi akhir meninggal maknya, dijingoknya baju ini jahat, jelek, lalang baju. Jangan buruk baju ini, lemak dipakai kan? Tidak dipakai kan? Lantas dikuburkan orang tua. Begitu dikuburkan, malamnya dia mimpi didatangi maknya. Maknya marah. Aku nak ngomong ke dengan kau. Baju itu gawat ke? Tapi tidak dipakai kan? Dengan bahasa marah, dia ngomong ke aku tak ridha dengan kau. Terkejut dia, ya Allah. Marah mama, marah ibuku. Besok habis subuh dibongkar kuburnya. Begitu kuburnya dibongkar, tidak didapatkan lagi mayit di dalam itu. Apa kata? Akhirnya ada suara yang ngomong, kami tidak akan mendiamkan hamba kami sendirian di dalam kuburnya.
karena dia memuliakan bulan kami dengan amalan. Tuh. Itu Ustaz kira-kira yang ngawinnya tuh wong tua wong muda. Tidak tua tidak muda. Pokoknya di kongkon kita ngisi bulan Rajab ini dengan amalan. Kita ini jangan terpikir dengan masih muda Ustaz. Kali agak lama juga masih hidup. Mati tak nyengok umur. Ada lagi senyum-senyum. Mati. Nih ya. Kita tidak tahu. Ada yang ditimpa duren ini tidak mati. Timpa kemak mati. Iya, timpa kemak jiwa. Timpa kemak mati. Timpa duren tidak. Paling bocor. Ditanya ngapa? Rupanya kemang ngatik mata. Kemang itu memang tidak ada mata buahnya. Kalau duren masih ada sudutnya. Kemang susah nyari karena pulih kan dia. Pendek cerita ajalnya sampai. Sementara kita ini mulai umur 15 tahun ke pucuk dosa kita sudah dicatat. Cuman kita ni bersyukur kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Uji Ustaz Zaini bersyukur niat taubat kita kepada Allah. Ada hadis ini. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Bersyukur kita kepada Allah ada hadis ini. Jadi kita yang galak taubat minta ampun maca istighfar siang dan malam, insya-Allah. Sampai disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis, siapa yang maca doa istighfar sayyidul istighfar setelah subuh sekali, setelah asar satu kali. Apabila dia membaca sayyidul istighfar setelah salat subuh satu kali, dia mati sebelum asar, tercatat ahli syurga. Siapa maca sayyidul istighfar setelah salat subuh, mati sebelum asar, dia maca setelah asar, mati sebelum subuh, dia tercatat ahli syurga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu dibaca bukan cuma bulan Rajab, setiap habis asar sama habis subuh. Jadi yang tahu dosa kita ni cuma kita. Yang pacak menyadari kita punya dosa tidak tu kita. Ya. Nah, kita nak ngisi hidup ini dengan hal-hal yang tidak manfaat, tak kati guna. Selama kita yang galak bergaul di masyarakat, coba kalau anak boleh nanya, di mana tempat yang pacak mendekatkan hati kita ke dengan akhirat? Yang pacak mendekatkan hati kita ke dengan akhirat. Di mana tempatnya? Di majelis taklim. Cuman kita duduk majelis taklim macam inilah, pacak nyadarkan diri kita ingat akhirat. Kita duduk di majlis nyingok rai ulama, habaib Habib Umar. Kita ngawas habib-habib yang lain. Ya Allah, bagus-bagusnya. Manalah kakek di akhirat. Aku kumpullah dengan beliau-beliau ini. Kita sudah dijanjikan kalau kita di dunia galak kumpul dengan wong baik, dengan wong alim, di akhirat kita pun bakal kumpul insyaallah. Amin. Coba kita duduk baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terkawak pikiran kita ni, ya Allah,
Temu dah aku dengan Rasulullah di akhirat. Kumpul dah aku dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kapan kiai ceramah di majlis ngomongkan syurga, Allah kebagus surga. Kio-kio bidadari lagi. Elak dah dengan aku. Yang jelas dalam hadis kita kaget dirubah kalau bentuk. Kita tetap bayi kita, cuman berubah casing. Ganteng kita macam Nabi Yusuf, senyum kita macam Nabi Muhammad. Muda kita macam Nabi Isa, tinggi macam Nabi Adam. Itulah bidadari galak tu. Almak macam inilah, bukan ngecik hati. Dunia lagi tak laku. Jadi pikirlah. Jadi salawat tadi, apa kata Nabi dalam hadis, barang siapa semakin banyak dia baca salawat kepadaku, semakin banyak dia dapat istri di dalam surga. Banyaknya dia baca salawat, banyak pula dia dapat istri di dalam surga. Banyak dia baca salawat, banyak bidadari yang bakal ngewangi dia. Tidak lanang, tidak betina. Karena bidadari itu tetap, namanya tetap bidadari. Lanang dapat bidadari, betina dapat bidadari. Jadi ibu-ibu bidadari itu bakal ngurusi ibu-ibu. Pokoknya apa kepentingan betina tuh bidadari itu yang ngewangi. Yang bapak-bapak bidadari tadi, dia ngurusi dia juga. Apa kebutuhan dia diurusi oleh bidadari. Paling sedikit seorang beriman di dalam syurga, dia bakal diurusi oleh 100 bidadari. Nah, jadi semakin banyak amalan kita, insya Allah semakin banyak. Kapan mulai beramal? Yuk kita lagi muda inilah. Josolawah. Ingat, Imam Nawawi mati muda, Imam Syafi'i mati muda, Imam Malik mati muda. Jadi tidak jadi jaminan usia tua. Nah, kalau saat ini sudah tidak kita isi, bukan sedikit yang usianya tua. Laporan nyesel, sampai ngomong istitawai mati belum galak. Ditanya ngapa belum nak mati, jawabnya belum siap. Kenapa belum siap? Dihitungnya dengan usia dia maksiat. Anda boleh tanya dengan tukang berjudi, di mana lemaknya berjudi? Ada yang sampai berjudi ngawak duit 10 miliar, 15 miliar, habis baik. Ada yang berzina ratusan juta, segala macam. Tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat. Sementara kebaikan yang kita buat kecil-kecilan baik. Man saqal musliman saqahullah yaumil qiyamah. Siapa yang menjauh minum di dunia, Allah menjauh minum juga di akhirat. Jadi apa yang kita buat di dunia ini untuk modal kita di akhirat. Di dunia galak menjauh minum, di akhirat menjauh Allah minum. Di dunia galak menjauh makan, di akhirat Allah menjauh makan. Di dunia galak kumpul dengan orang baik, di akhirat kumpul juga dengan para orang-orang baik. Tempatnya jadi tempat baik di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Jadi isi di bulan Rajab ini. Ada orang nanya, Ustaz, syarat taubat. Taubat itu sebenarnya kalau soal sholat taubat itu tidak perlu jadi hal. Tidak sholat taubat juga tidak apa. Yang penting itu memenuhi 3 aspek itu. Pertama, menyesali perbuatan maksiat yang dilakukannya. Kedua, meninggalkan perbuatan maksiat itu.
Ketiga, tidak ada keinginan untuk mengulanginya. Nah, 3 itu. Yang keempat, kalau dia makan hak wong, membek punya wong, harus balik ke. Kalau dia tidak sanggup balik ke, dia temui wong itu, minta ikhlasnya. Banyak ceritanya kalau soal minta ikhlas itu. Jadi ada seorang ulama yang doanya dikabulkan Allah. Sekali malam dia berdoa, doa tidak dikabulkan Allah. Dia tahu. Akhirnya dia munajat kepada Allah Ta'ala. Apalah kesalahannya? Rupanya dia ini meli kurma. Waktu meli kurma, ada kurma nyampak. Sangkonya kurma ini masuk dalam timbangan dia. Sangkonya kan galak timbang tercampak. Nah, nyingok kurma ini nyampak. Sangkonya kurma ini metu dari kantong dia yang beli tadi, bukan dia ngembek di kotak. Sangkonya yang sudah masuk di sangke belian dia, dimakannya. Dalam mimpi tinjuk tahu, kau tahu tak sebab doa kau tak kabul? Tak tahu. Coba kau ingat waktu kau beli kurma tadi, waktu kau beli kurma hari itu, kau ada kau makan ya, itu bukan kurma kau, kurma mamang itu. Satu-satunya jalan kau minta ikhlas dengan tukang kurma. Akhirnya dia berangkat lagi dari Masjidil Aqsa, dia berangkat lagi ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, hilang mamang ini. Uang jualan ini hilang. Dicari hati, ditanya dengan orang sekitar itu, kemana bapak yang jualan itu? Oh, diomongkan oleh uang yang dekat itu, dia meninggal sudah berapa hari. Oh, jadi di mana ahli warisnya? Itu yang jualan ahli warisnya. Diceritakannya soal kurma tadi. Aku ini beli kurma, sangkoku kurmaku rupanya bukan. Aku minta ikhlasnya. Oh, kalau nak minta ikhlas, aku tidak pacak dewean. Kami ini 10 beradik. Jadi kurma siko itu punya kami 10 beradik. Pendek cerita, 10 beradik tadi ditemui juga oleh orang itu. Sehingga 10-10-nya mengikhlaskannya. Baru berikutnya dia berdoa, dikabulkan Allah lagi. Itu dari buah kurma. Jadi mana yang dapat duit dari jalan-jalan yang halal. Jadi kalau kita makan hawa mesti dibalikkan. Tapi kalau tidak, cukup 3 tadi untuk syarat taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita baca ngisi bulan Rajab ini dengan memperbanyak amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sudah berusaha hijrah dan suami saya ingin meminjam uang ke bank untuk membayar uang sewa tempat usahanya, dan saya sudah berjanji untuk tidak lagi memakan uang riba. Namun suami saya tetap kokoh. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihat. Ya, Anda harus mencari uang yang akan memberikan hutang kepada Anda. Jangan sampai termakan duit riba lagi. Ya. Anda harus memberikan keyakinan kepada wong itu supaya wong itu gak pinjam duit. Kalau kita minjem duit dengan bank, hebat apalah usaha hati kita ke dengan akhirat. Di mana tempatnya? Di majelis taklim. Cuman kita duduk majelis taklim macam inilah, pacak nyadarkan diri kita ingat akhirat. Kita duduk di majelis nyingok gaya ulama,
habaib no, Habib Umar. Kita ngawas Habib-Habib yang lain. Ya Allah, bagus-bagusnya. Manalah kakek di akhirat. Aku kumpul lah dengan beliau-beliau ini. Kita sudah dijanjikan kalau kita di dunia galak kumpul dengan wong baik, dengan wong alim, di akhirat kita pun bakal kumpul insyaallah. Amin. Coba kita duduk baca salawat, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. No, terkawak pikiran kita nih. Ya Allah, semoga aku get dengan Rasulullah di akhirat. Kumpullah aku dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kapan kiai ceramah di majlis ngomongkan syurga, Allah bagus syurga. Kio-kio bidadari lagi. Galak dah dengan aku. Yang jelas dalam hadis kita kaget dirubah kalau bentuk. Kita tetap rai kita, cuman berubah casing. Ganteng kita macam Nabi Yusuf, senyum kita macam Nabi Muhammad. Muda kita macam Nabi Isa, tinggi macam Nabi Adam. Itulah bidadari galak tu. Almak macam inilah, bukan ngecik hati. Dunia lagi nak laku. Jadi fikirlah. Jadi salawat tadi, apa kata Nabi dalam hadis, barang siapa semakin banyak dia baca salawat kepadaku, semakin banyak dia dapat istri di dalam surga. Banyaknya dia baca salawat, banyak pula dia dapat istri di dalam surga. Banyak dia baca salawat, banyak bidadari yang bakal ngewangi dia. Tidak lanang, tidak betina. Karena bidadari itu tetap, namanya tetap bidadari. Lanang dapat bidadari, betina dapat bidadari. Jadi ibu-ibu bidadari itu bakal ngurusi ibu-ibu. Pokoknya apa kepentingan betina tu, bidadari itu yang ngewangi. Yang bapak-bapak bidadari tadi, dia ngurusi dia juga. Apa kebutuhan dia, diurusi oleh bidadari. Paling sedikit seorang beriman di dalam syurga, dia bakal diurusi oleh 100 bidadari. Nah, jadi semakin banyak amalan kita, insya Allah semakin banyak. Kapan mulai beramal? Yuk kita lagi muda inilah. Josolawah. Ingat, Imam Nawawi mati muda, Imam Syafi'i mati muda, Imam Malik mati muda. Jadi tidak jadi jaminan usia tua. Nah, kalau saat ini sudah tidak kita isi, bukan sedikit yang usianya tua. Laporan nyesel, sampai ngomong istitawai mati belum galak. Ditanya ngapa belum nak mati, jawabnya belum siap. Kenapa belum siap? Dihitungnya dengan usia dia maksiat. Anda boleh tanya dengan tukang berjudi, di mana lemaknya berjudi? Ada yang sampai berjudi ngawak duit 10 miliar, 15 miliar, habis baik. Ada yang berzina ratusan juta, segala macam. Tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan manfaat. Sementara kebaikan yang kita buat kecil-kecilan baik. Man saqa musliman saqahullah yaumil qiyamah. Siapa yang menjuk minum di dunia, Allah menjuk minum juga di akhirat. Jadi apa yang kita buat di dunia ini untuk modal kita di akhirat. Di dunia galak menjuk minum, di akhirat menjuk Allah minum. Di dunia galak menjuk makan, di akhirat Allah menjuk makan. Di dunia galak kumpul dengan orang baik, di akhirat kumpul juga dengan para orang-orang baik. Tempatnya jadi tempat baik.
di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Jadi isi di bulan Rajab ini. Ada orang nanya, Ustaz, syarat taubat itu sebenarnya kalau soal taubat itu tidak boleh jadi hal. Tidak solat taubat juga tidak apa. Yang penting itu memenuhi 3 aspek itu. Pertama, menyesali perbuatan maksiat yang dilakukannya. Kedua, meninggalkan perbuatan maksiat itu. Ketiga, tidak ada keinginan untuk mengulanginya. Nah, 3 itu. Yang keempat, kalau dia makan hak wong, membek punya wong, harus balik ke. Kalau dia tidak sanggup balik ke, dia temui wong itu, minta ikhlasnya. Banyak ceritanya kalau soal minta ikhlas itu. Jadi ada seorang ulama yang doanya dikabulkan Allah. Sekali malam dia berdoa, doa tidak dikabulkan Allah. Dia tahu. Akhirnya dia munajat kepada Allah Ta'ala. Apalah kesalahannya? Rupanya dia ini meli kurma. Waktu meli kurma, ada kurma nyampak. Sangkonya kurma ini masuk dalam timbangan dia. Sangkonya kan galak timbang tercampak. Nah, nyingok kurma ini nyampak. Sangkonya kurma ini metu dari kantong dia yang beli tadi, bukan dia ngembek di kotak. Sangkonya yang sudah masuk di sangke belian dia, dimakannya. Dalam mimpi dia tahu. Kau tahu tak sebab doa kau tak kabul? Tak tahu. Coba kau ingat waktu kau beli kurma tadi, waktu kau beli kurma hari itu, kau ada kau makan ya? Itu bukan kurma kau, kurma mamang itu. Satu-satunya jalan kau minta ikhlas dengan tukang kurma. Akhirnya dia berangkat lagi dari Masjidil Aqsa, dia berangkat lagi ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, hilang mamang ini. Uang jualan ini hilang. Dicari hati, ditanya dengan orang sekitar itu, kemana bapak yang jualan itu? Oh, diomongkan oleh uang yang dekat itu, dia meninggal sudah berapa hari. Oh, jadi di mana ahli warisnya? Itu yang jualan ahli warisnya. Diceritakannya soal kurma tadi. Aku ni beli kurma, sangkoku kurmaku, rupanya bukan. Aku minta ikhlasnya. Oh, kalau nak minta ikhlas, aku tidak baca dewean. Kami ni 10 beradik. Jadi kurma siko itu punya kami 10 beradik. Pendek cerita, 10 beradik tadi ditemui juga oleh orang itu. Sehingga 10-10-nya mengikhlaskan. Baru berikutnya dia berdoa, dikabulkan Allah lagi. Itu dari buah kurma. Jadi mana yang dapat duit dari jalan-jalan yang halal. Jadi kalau kita makan hawa mesti dibalikkan. Tapi kalau tidak, cukup 3 tadi untuk syarat taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita baca ngisi bulan Rajab ini dengan memperbanyak amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allah